Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada nabi kita Kangjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, kesempatan ini masih Allah gerakkan lisan kita. Masih Allah hadirkan pikiran yang jernih kepada kita. Sehingga kita terus bisa membacakan kalimah-kalimah Allah, kalamullah, ayat-ayat Al-Quran. Maka berkesempatan kita dapat membacakan asma-asma Allah, kalamullah, ayat-ayat Al-Quran adalah satu anugerah. Di antara keistimewaan orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu belajar Al-Quran, orang yang selalu mengamalkan Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka keistimewaannya adalah yang pertama menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi keluarga, orang yang terpandang saja kita bahagia. Menjadi keluarga, pejabat saja kita begitu ceria. Menjadi keluarga yang memiliki titel ataupun pangkat penghargaan sosial saja kita berharga. Apalagi kita memiliki ataupun diakui sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Khalik, Rabb, Tuhan kita. Namun bukan berarti dipahami Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga. Dipahaminya adalah menjadi bagian dari kecintaan Allah kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan syurga yang begitu indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita belajar, terkadang futurnya kita, lemahnya kita, ketika kita dibenturkan ketidakpahaman kita, ketika kita dibenturkan dengan kesulitan kita, bahkan boleh jadi waktu kita untuk belajar Al-Quran begitu sangat sempit. Nah, kesempatan ini sebagai solusi bagi kita agar kita terus menjadi orang-orang yang terus berinteraksi dengan Quran. Salah satu metode, salah satu cara yang diterapkan di Al-Alim TV dan seluruh keluarga besarnya adalah dengan metode tahsin yanbu'a. Insya Allah ini menjadikan solusi buat kita. Lalu apa sih sebetulnya tujuan daripada tahsin yanbu'a ini? Pertama, tujuannya untuk andil, ikut serta, mencerdaskan anak-anak kita. Maka kalau kita lihat aktivitas di Al-Alim TV, anak-anak mulai dari usia prasekolah sampai dengan sekolah, bahkan juga dibuka untuk umum juga dalam kegiatan pengajian taklim. Maka ini salah satu cara untuk mencerdaskan umat, untuk memberikan pencerahan terhadap kebenaran bacaan yang dibaca. Maka ikhtiar kita dengan membentuk pengajian dengan metode adalah satu cara. Yang kedua, sebagai nashrul ilmi. Jadi tujuan kita memiliki metode, memiliki cara adalah untuk menyebarluaskan ilmu, khususnya di bidang ilmu Quran. Kemudian yang ketiganya adalah memasyarakatkan Al-Quran, supaya masyarakat lebih memahami Al-Quran dengan apa? Dengan Roksam Usmani. Sehingga kita diperkenalkan tulisan Roksam Usmani itu seperti apa. Dan yang kelima adalah mengajak selalu tadarus Al-Quran. Dan yang terlewat tadi yang keempat adalah membetulkan yang salah dan menyempurnakan yang kurang. Masya Allah. Namun ini perlu diingat
Yanbu'a bukan satu-satunya metode yang boleh jadi, bukan sebagai sarana, tapi inilah tujuan. Tujuan kita adalah Quran. Jadi Yanbu'a ini salah satu jalan. Bukan berarti ada kelebihan atau ada kekurangan. Pasti setiap metode, setiap cara memiliki kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Maka ketika kita belajar tahsin Yanbu'a, ada tulisan. Tulisannya adalah Ra'sum Usmani. Ada contoh-contoh dari ayat-ayat Al-Quran, dari setiap jilidnya. Itulah ada tulisan Ra'sum Usmani. Lalu ada pergantian kitab. Di Yanbu'a ada 7 jilid. Jilid pertama, kedua, sampai dengan jilid ke-7. Maka jilid 1, jilid 2, jilid 3, sampai dengan jilid 5, itu merupakan penguasaan bacaan kita. Setelah masuk jilid 6 itu sudah mulai gharib, dan masuk kepada jilid 7 sudah mulai penguatan dari penjelasan gharib. Nah, salah satu juga yang boleh menjadi pilihan kita, tidak bermaksud menjelekkan siapapun metode yang dimiliki oleh para guru-guru kita. Namun ini satu solusi buat kita. Ketika di metode Yanbu'a ketika ada santri yang memiliki bacaannya menggunakan Iqra yang boleh jadi ada di masyarakat, maka Yanbu'a pun insya Allah akan sinergi, dalam artian ketika naik jilidnya Yanbu'a masih bisa berkolaborasi. Atau ketika di masyarakat ini banyak menggunakan metode qiraati, maka Yanbu'a pun masih bisa bersinergi dengan metode qiraati dan ataupun metode-metode yang lainnya, insya Allah. Sekali lagi catatan kita, metode adalah satu sarana, bukan satu tujuan untuk membanggakan ataupun mengesampingkan metode yang lain. Namun tadi tujuannya adalah kita berikhtiar sama-sama membetulkan yang salah dan menyempurnakan yang kurang, insya Allah. Lalu siapa yang bisa mengajar di metode Yanbu'a ini? Yanbu'a bisa diajarkan oleh siapapun orang yang bisa membaca Quran dengan lancar dan benar. Tentunya yang sudah betul-betul dia sudah talaki kepada ahli Quran. Dan di antara cara simpelnya, cara Al-Quran yang kita pahami, yang pertama guru membaca, kemudian murid menirukan, kemudian murid membaca, guru mendengarkan dan membetulkan bila ada salah. Kemudian yang ketiga, guru membaca dan murid mendengarkan. Dan salah satu penguat dalam penguat Al-Itqan halaman 10 dikatakan bahwa tidak ada seorang yang belajar itu hanya mendengarkan saja. Yang dimaksud adalah bagaimana ucapan yang benar, bagaimana bacaannya disimak oleh para guru-guru, dan setiap guru memiliki pengetahuan untuk memberikan pemahaman kepada santri-santri ataupun putra-putri kita. Dan mudah-mudahan ikhtiar kita, usaha kita memiliki cara. Inilah salah satu metode kita yang boleh jadi bisa diamalkan oleh pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.